Posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kali ini kita akan mempelajari tentang batas Indonesia, luas negara Indonesia dan letak negara Indonesia, di mana ketiga hal tersebut sudah diakui oleh internasional. Jadi secara de facto dan de jure ketiga tersebut sudah diakui oleh negara internasional. Pasti kalian sudah tahu bagaimana kekayaan negara Indonesia, apalagi dilihat dari sumber dari alamnya yang sangat melimpah. Kan tapi sering sekali bangsa kita tidak bisa memanfaatkannya. Akhirnya kita meminta bantuan dari negara lain untuk bisa memanfaatkan sumber daya Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, banyak sekali sumber daya Indonesia yang kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara lain. Nah, untuk itu, hal ini penting untuk kita bisa tahu bagaimana sebenarnya batas Indonesia. Di mana sih batas Indonesia? Seberapa luas Indonesia? Dan letak Indonesia. Yang pertama adalah letak Indonesia. Letak Indonesia bisa dilihat dari 4 sisi. Pertama adalah secara astronomi. Letak astronomi merupakan letak yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Garis bujur itu merupakan garis yang membujur dari utara ke selatan, berdiri. Kalau dalam matematika itu berarti Y. Sedangkan garis lintang itu adalah garis yang melintang dari timur ke barat, ataupun dari barat ke timur ya, yang tidur, garis lintang. Kalau dalam matematika biasanya disimpulkan dengan huruf X dan Y. X itu horizontal, Y itu vertikal. Nah, secara astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara. Lintang utara itu berarti garis lintang yang membentang dari timur ke barat di sebelah utara khatulistiwa sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi 11 derajat lintang selatan berarti garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa. Karena Indonesia terletak di tengah-tengah bumi, di tengah-tengah khatulistiwa, dilewati oleh garis khatulistiwa, maka letak Indonesia sebagian berada di sebelah lintang utara dan sebagian berada di sebelah lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur. Bujur timur ini berarti garis bujur yang berada di sebelah timur, 0 derajat. 0 derajat bujur timur ini berada di Eropa sana, Greenwich, sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dampaknya sebenarnya sudah pernah dipelajari ya di kelas 10. Karena berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia menerima matahari sepanjang tahun. Memiliki hutan-hutan tropis yang luas. Dan hal ini kemudian mengakibatkan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Memiliki curah hujan yang tinggi, lagi-lagi karena berada di posisi khatulistiwa tadi. Banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya lautan yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia negara maritim,
laut ini merupakan penyumbang penguapan yang cukup besar, karena penguapan itu berasal dari air. Maka lautan menjadi penyumbang uap yang kemudian naik ke atas. Seperti itu. Yang kedua adalah letak geografis. Kalau tadi letak astronomis itu berupa garis lintang yang berarti sudah pasti tidak bisa diganggu gugat lagi. Letak astronomis tadi bisa dikatakan sebagai letak absolut. Sedangkan letak geografis bisa disebut sebagai letak relatif, karena menjelaskan letak suatu wilayah dikaitkan dengan wilayah yang lain yang ada di muka bumi. Maka dari itu, letak relatif tergantung siapa yang menjelaskan. Semuanya benar. Letak geografis Indonesia adalah diapit oleh Samudra Hindia yang berada di sebelah utara dan Samudra Pasifik yang berada di timur laut Indonesia, dan diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Akan tapi karena tadi letak geografis ini relatif, maka bisa disampaikan juga bahwa letak Indonesia berada di sebelah selatan negara Malaysia, berada di sebelah barat Papua Nugini, dan lain sebagainya. Dampaknya, Indonesia memiliki keragaman budaya suku bangsa karena diapit oleh beberapa wilayah, beberapa benua besar. Mempunyai karakteristik iklim, karena iklim darat dan iklim laut itu sangat berbeda. Selain itu karena Indonesia berada di khatulistiwa tadi. Letak geologis. Geologis merupakan letak suatu daerah dilihat berdasarkan struktur batuan yang ada pada kulit bumi. Struktur batuan yang ada di Indonesia Timur, paparan Sahul, memiliki jenis batuan yang sama dengan benua Australia. Selain itu, sebagian wilayah Indonesia juga dilewati jalur pertemuan sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania yang mengakibatkan Indonesia dilewati oleh jalur cincin api dunia. Jadi pertemuan antara sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania itu mengakibatkan adanya jalur cincin api, dan itu salah satunya berada di Indonesia. Dampaknya Indonesia menjadi subur, akan tetapi dampak negatifnya juga ada. Wilayahnya jadi rawan terhadap gempa bumi dan gunung berapi, karena pertemuan antara kedua sirkum tadi mengakibatkan adanya pertemuan lempeng. Pertemuan lempeng tadi mengakibatkan gempa bumi dan memunculkan gunung berapi di sepanjang jalur pertemuannya. Letak teritorial. Letak teritorial adalah letak yang didasarkan pada perbatasan perairan. Wilayah laut Indonesia pertama kali ditentukan dengan Territorial Zone Maritime Keringen Ordonnance TZMKO pada tahun 1939, dan pada tanggal 13 Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan deklarasi Juanda. Isinya apa deklarasi Juanda?
Deklarasi Juanda ini dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan, yang berisi yang pertama adalah perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut pedalaman Indonesia adalah jalur laut 12 mil. Yang ketiga adalah perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam pada garis dasarnya. Dan ini pengukuran batas laut bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, batas laut teritorial. Tadi batas yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. 1 mil itu sama dengan 1,852 km, jadi hampir 2 km ya. Jadi sejauh batas teritorial Indonesia itu sejauh 12 mil ke lautan lepas. Yang kedua, batas landas kontinen, yaitu batas bagian benua yang berada di bawah permukaan laut dengan kedalaman tidak lebih dari 150 meter. Jadi batas landas kontinen Indonesia itu sampai pada laut yang memiliki kedalaman 150 meter. Di luar itu sudah merupakan bukan milik Indonesia. Yang ketiga, secara zona ekonomi eksklusif, yaitu zona perairan laut yang diukur jauh 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengolahan sumber daya yang ada. Jadi untuk mengeksplorasi laut, Indonesia mempunyai luas 200 mil dari garis dasar ke arah laut bebas. Dan ini diakui sesuai prinsip hukum laut internasional. Luas Indonesia. Luas Indonesia daratannya adalah 1.922.570 km persegi. Dan luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Jadi hampir separuhnya ya. Sedangkan Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk batasnya, secara politik, batas politik Indonesia diakui dalam 6 keputusan, 6 kesepakatan. Yang pertama, kesepakatan tahun 1824 antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaannya, maksudnya itu. Yang kedua, keputusan Pengadilan Tetap Internasional tahun 1928. Yang ketiga, ordonasi TZMKO tentang pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Yang keempat, Deklarasi Juanda tahun 1957 tentang lebar wilayah laut dinyatakan 12 mil. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke NKRI. Yang terakhir adalah konversi hukum laut internasional tahun 1982.
membagi jenis batas laut berdasarkan batas laut teritorial, batas laut kontinen, dan ZEE. Jadi batas Indonesia telah disepakati dalam beberapa kesepakatan seperti itu ya. Dan secara fisik batas Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok Selatan, Laut Cina Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia atau Samudra India. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timur Leste, dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timur Leste, dan Samudra Indonesia. Itu untuk pertemuan kita yang pertama. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan melalui chat di bawah ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.